bersihkan dulu darahnya, kemudian tutup dulu perdarahannya, baru lakukan pemasangan bidai. Nah, pemasangan bidai secara teori, secara konsep, prinsipnya adalah harus melewati 2 persendian. Misalnya yang fraktur di sini, maka bidainya itu harus melewati sendi pergelangan tangan dan melewati sendi siku. Kalau frakturnya di sini, maka minimal dia melewati siku dan bahu. Tetapi kadang-kadang di rumah sakit yang langsung dipakai adalah yang panjang. Jadi dari ujung jari sampai dengan ke bahu. Nah, itu yang dipakai. Nah, sama di sini juga langsung yang dari ketiak sampai dengan ujung jari. Nah, jadi bidai itu ada yang menggunakan 2 sisi, ada yang menggunakan 1 sisi. Nah, umumnya kalau di rumah sakit pakainya yang 2 sisi, kiri kanan dipakai. Jadi kiri kanan itu seperti ini kalau tangan ya, jangan di sini sama di sini nih. Nah, tapi di sebelah bagian luar dan bagian dalam. Posisi anatomis, ingat, balik lagi pemasangan bidai itu dilakukan dengan posisi anatomis. Jadi kembali ke posisi anatomis. Tapi kalau fraktur jangan juga yang diputar-putar dulu tangannya nih, mau diposisikan anatomi. Nah, jadi pasang saja, tetapi ingat posisinya tadi berarti di samping sama di samping. Tapi kalau tangan pasiennya posisi seperti ini, berarti diselipkan ke bawah tangan satu ditaruh di atas. Nanti disesuaikan aja dengan posisi pasiennya pada saat nanti ketemu di rumah sakit. Kemudian setelah disirkulasi sudah selesai, lanjut ke D. Di D itu sebenarnya tidak perlu kamu periksa lagi kalau menggunakan metode APU. Karena pada saat kamu datang, harusnya kamu sudah tahu. Ketika datang, pasiennya langsung buka mata, langsung lihat kita. Artinya kesadarannya ada di Nah, ingat metode yang kita pakai. Metode yang kita pakai adalah APU. Kita datang, pasiennya langsung buka mata, langsung lihat kita. Berarti ada di alert, sadar sepenuhnya. Artinya pasiennya sadar penuh. Kita datang sudah buka mata. Jadi datang jangan langsung manggil pasiennya. Jadi kalau di IGD itu seperti itu, datang dulu. Nah, nanti kamu sudah sampai di samping pasiennya. Karena tadi kita mau lihat bagaimana respon pasien ketika kita datang. Kalau pasiennya misalnya kita datang dia hanya tutup mata, nah baru kita panggil. Ingat, manggil, jangan Pak. Nah, ini udah beda nih. Pak, nah ada 2 hal yang kamu lakukan, manggil sama nepok nih. Berarti kan ada rangsang nyeri sama verbal, dua-duanya kamu lakukan. Dia buka mata, kita nggak tahu dia buka mata karena dipanggil atau karena ditepok. Nah, jadi lakukan satu persatu. Jadi kalau manggil artinya hanya manggil saja. Pak, nah, buka matanya Pak. Nah, pasiennya tidak buka mata, baru kita kasih rangsang nyeri. Pak, buka matanya Pak. Kalau dia buka mata berarti ada di pain response. Tapi kalau dia tidak buka mata juga berarti unresponsive. Intinya seperti ini. Jadi ketika kita datang langsung lihat respon pasiennya, dia buka mata atau tidak. Kalau dia tidak buka mata berarti kita panggil. Panggil saja, ingat ya, karena kebiasaan di ujian tuh ada yang suka manggil tapi tangannya gini nih. Pak, Pak. Nah, jadi beda nih kamu melakukan 2 hal. Jadi verbal dan pain kamu langsung lakukan keduanya. Jadi lakukan satu persatu. Jadi kalau manggil ya manggil saja. Pak, buka matanya Pak. Nah, dia nggak buka mata baru kita kasih rangsang nyeri. Misalnya kita datang pasiennya sudah buka mata, berarti pasiennya ada di alert untuk kesadarannya. Nah, sederhananya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan lupa periksa pupil. Nah, dicek pupilnya. Ingat kalau pemeriksaan pupil itu dari samping. Jadi pasiennya, kalau pasiennya tidak bisa buka mata, berarti kita yang membuka mata pasiennya, kita buka matanya, kemudian kita kasih rangsangan cahaya. Nah, kemudian dari sisi yang berlawanan juga kita lakukan. Nah, jadi jangan senter ini udah ada di ujian nih. Senter udah standby sini, buka mata baru tiba-tiba dinyalain. Langsung bayangkan tiba-tiba depan mata kamu ada senter, tiba-tiba langsung dinyalain. Nah, pasiennya kaget tadi. Jadi jangan seperti posisi senter itu sudah nyala. Jadi posisi senter sudah nyala ya. Jadi kita sudah nyalakan senternya, cuman senternya itu di samping pasien.
Jadi pasien itu sudah melihat cahayanya. Jadi pasien tidak akan kaget nanti ketika dia cahaya itu melewati si pupilnya. Jadi cahayanya sudah terlihat, kita tinggal buka matanya, kita arahkan ke bagian pupilnya. Kemudian diarahkan langsung dikeluarkan. Kemudian kita buka lagi yang satu, diarahkan langsung dikeluarkan. Jadi cukup satu kali jalan. Nah, yang kamu nilai minimal 2 hal kamu harus nilai. Yang pertama kamu lihat apakah pupilnya membesar atau mengecil. Itu untuk melihat ada tidak refleks cahaya. Nah, kalau pupilnya mengecil tandanya refleks cahayanya aman. Lihat kanan kiri apakah sama atau tidak. Nah, ternyata refleks cahayanya dua-duanya aman. Maka yang selanjutnya yang kamu lihat adalah perhatikan diameter pupilnya. Pada saat kamu kasih rangsang cahaya tadi, ukuran pupilnya itu ada di mana? Oh, ternyata setelah dikasih rangsang cahaya, ukuran pupilnya itu diameternya ada di 4. Berarti kita anggap diameter pupilnya adalah 4 mili. Di sini ada bulatan-bulatan. Nah, sini tinggal diperhatikan. Nah, dia ukurannya segimana? Oh, ternyata ukurannya segini nih. Berarti yang 4. Pas kita lihat, ukurannya dia kurang lebih sebesar bulatan yang 4. Berarti refleks pupilnya, refleks diameter pupilnya adalah 4 mili. Nah, kadang-kadang pupil itu bisa jadi kanan kiri sama, tapi ada pasien-pasien tertentu yang ternyata bisa jadi berbeda antara yang kanan dan yang kiri. Itu bisa saja terjadi. Nah, jadi harus hati-hati juga, jangan disamakan. Jadi kalau memang misalnya kenapa dipercaya kanan kiri ya karena kita mau lihat apakah yang kanan ada masalah atau tidak. Siapa tahu pasiennya mengalami lumpuh satu sisi badan sehingga saraf-sarafnya yang di satu sisi itu mengalami masalah. Jadi pada saat dikasih rangsangan ada penurunan respon. Jadi bisa saja itu terjadi. Jadi dicek kiri kanan kemudian dilihat ukurannya. Kalau ternyata sama ya tinggal dituliskan ukuran pupil 4 mili kiri dan kanan. Kalau misalnya beda ya berarti yang kiri berapa mili, yang kanan berapa mili. Nanti tinggal disesuaikan. Kalau itu kan di senternya ada ukurannya ya, itu bedanya apa sih Pak? Apanya? Nggak ada bedanya, senternya mah cuman bedanya ukurannya. Nanti pada saat praktek nanti silakan dilihat. Ini milinya, jadi semakin besar ya semakin besar milinya. Kalau pasien yang pupilnya midriasis total, pasien yang meninggal itu diameternya full besar. Jadi kalau meninggal itu dia kita kasih rangsang cahaya, dia tidak mengecil lagi si pupilnya. Kemudian ukuran pupilnya itu dia full. Jadi hitam full, tidak ada tidak mengecil lagi. Jadi dia pas kita kasih rangsang cahaya dia langsung full, tidak ada penurunan dan ukurannya ukuran yang besar, yang paling besar. Nah itu, jadi tandanya itu kemungkinan pasiennya meninggal. Tetapi tidak hanya itu ya, ingat bahwa meninggal itu tidak hanya dilihat dari pupil, artinya dilihat dari gejala yang lain juga. Kalau di rumah sakit ya identifikasi pasien meninggal ya dilihat dari EKG-nya. Kalau EKG-nya sudah lurus, ya udah berarti kemungkinan pasiennya meninggal. Tapi kalau walaupun pupilnya membesar, tapi kalau EKG dan lain-lainnya masih aman ya berarti pasiennya kemungkinan mengalami masalah yang lain. Nah, bukan masalah di mungkin di mata atau di bagian sarafnya atau di sana ada masalah, tetapi di bagian yang lainnya mungkin tidak ada masalah. Makanya perlu dicek tadi. Jadi dilihat. Kalau misalnya kamu tidak punya ukuran di penlay kamu, maka kamu bisa misalnya print, tempelin, kemudian kamu lakban, atau kamu print ukuran pupil, kemudian kamu laminating, kemudian kamu bolongin, kemudian kamu gantung di penlay kamu. Jadi setiap kamu selesai pakai, kamu bisa lihat di situ. Ini ukurannya yang ini nih. Nah, berarti diameternya segitu. Cari aja cara gimana caranya. Yang penting pada saat kamu melakukan tindakan, kamu bisa mengetahui bahwa ini ukurannya sekian, ini refleks cahayanya aman atau tidak. Jadi itu untuk di kesadaran atau di disability. Nah, untuk GCS nanti saya bilang tadi, GCS perlu dinilai, tapi nanti untuk penilaian GCS nanti dibahas sendiri di pertemuan khusus membahas tentang GCS. Jadi nanti bahaslah GCS lebih dalam nanti pada saat pertemuan tersebut. Nah, kemudian setelah di disability, di D udah selesai, langkah selanjutnya adalah di exposure. Nah, di exposure
Kalau pasiennya masih menggunakan pakaian, maka kita harus Buka. buka semua pakaiannya. Jadi buka pakaiannya semua. Kalau pasiennya tidak sadar pakainya celana jeans, maka ambil gunting potong. Izin saja sama pasiennya, Pak permisi, ini karena susah dibuka, kita mau melakukan identifikasi. Apalagi kalau ada fraktur di sini, ada perdarahan misalnya, kemudian celananya susah dilepaskan, maka langsung digunting saja. Jadi izin aja sama pasiennya, kemudian gunting dibuka. Jadi semua pakaian pasien dibuka, semuanya ya, tidak terkecuali dalaman. Jadi semuanya dibuka, semua pakaian pasien dibuka, kemudian dilakukan pemeriksaan mulai dari kepala sampai dengan ujung kaki. Ya, diperiksanya itu sambil diraba. Jadi kita raba. Nah, jadi kita raba. Kemudian kita setiap meraba satu area, perhatikan sarung tangan kamu. Kalau ada darah, itu tandanya kemungkinan di sana ada luka. Maka harus diperiksa lebih lanjut, dilihat. Oh, ternyata ada luka, bersihkan. Lukanya besar atau cukup ditutup, sudah selesai atau perlu dijahit. Jadi tinggal diperiksa saja. Jadi diraba, kemudian diperiksa. Nah, semua ya, semua. Kemudian lubang-lubang ingat harus diperiksa. Jadi lubang telinga kalau ada kasalidi, nah itu dimasukkan ke dalam, dilihat ada tidak perdarahan. Kemudian yang ke sebelahnya juga, ke hidung juga sama dilihat. Kemudian di mulut, nah harusnya tadi mulut itu di airway sudah harus kelihatan. Makanya yang sudah diperiksa ya tidak perlu diulang lagi. Artinya kita sudah lihat di mulut tadi sudah dibuka, ada atau tidak perdarahan ya sudah ketahuan. Nah kemudian diperiksa di leher, kemudian di tangan. Jadi langsung diraba. Ini tujuannya tadi mencari ada tidak perdarahan di tempat yang lain, kemudian mencari ada tidak bunyi krepitasi, atau melihat misalnya tangannya yang ini panjang, yang ini ternyata pendek nih. Nah maka ada yang namanya deformitas atau perubahan bentuk. Nah bisa jadi mungkin dia fraktur, dia patah sehingga tangannya naik ke atas. Bisa jadi dilihat bahunya, atau ini fraktur tulangnya nusuk ke dalam. Nah akhirnya tangannya jadi berbeda. Nah diraba. Kalau pas kita raba, kalau pasiennya sadar, pas kita raba dia tiba-tiba teriak, cek lebih lanjut. Itu ada masalah apa di situ. Nah jadi kita raba. Nah kemudian bagian dada kita periksa, bagian abdomen, kemudian paha sampai dengan ujung kaki. Nah tadi kemudian yang selanjutnya di bagian punggung. Kalau tidak ada trauma servikal, maka pasiennya bisa kita miringkan seperti prosedur biasa. Nah, kemudian ini ditekuk, pasiennya dimiringkan ke sebelah sana. Nah, kita tinggal periksa area punggung. Nah, jadi area punggungnya tinggal kita periksa. Nah, termasuk lubang-lubang tadi, lubang penis, lubang anus itu harus dicek. Nah, karena tadi kalau di penis itu salah satunya melihat ada tidak tanda-tanda ruptur uretra. Apalagi kalau laki-laki, perhatikan apakah ada perdarahan hematom di skrotumnya atau tidak. Nah pokoknya cek semuanya. Kemudian lubang anus itu juga dicek, ada tidak perdarahan atau tidak. Kemudian setelah itu kita periksa bagian punggung. Nah ini kalau pasiennya tidak ada trauma servikal. Kalau ada trauma servikal maka harus menggunakan 3 orang. Jadi harus ada 3 orang, yang satu di kepala, satu di badan, satu lagi di bagian kaki. Nah 3 orang ini nanti akan memiringkan secara bersama-sama. Yang di kepala dia yang memberikan aba-aba. Kemudian nanti di bawah itu tangannya, yang posisi tangan yang di dada itu semua masuk ke bawah punggung. Kemudian nanti satu tangan itu memegang kasa, kemudian dilap area punggungnya. Nah kemudian misalnya yang sebelah sini dia udah ngelap bagian bawah. Nah dioper tuh kasanya dikeluarin dulu, dilihat ada tidak darah. Kalau ternyata tidak ada darah, oper lagi kasanya ke tangan yang sebelahnya untuk diperiksa sampai semua area punggung itu diperiksa. Ini kan ada 2 orang. Jadi 2 orang ini oper-oper aja kasanya tuh. Tapi setelah satu sisi diperiksa, dikeluarkan dulu, dilihat ada tidak darah. Kalau ada darah, kemungkinan di bawah ada luka. Nah, tapi kalau tidak ada darah, dioperkan lagi ke yang sebelahnya, kemudian dilakukan penanganan. Kalau ternyata ada darah, barulah pasiennya nanti harus dibersihkan, berarti dibersihkan kemudian ditutup perdarahannya. Jadi pasiennya dimiringkan, dipertahankan dengan posisi logrol. Nah, jadi posisi logrol itu coba Satria sama Yusril sini. Logrol.
satu orang di kepala. Yang di kepala itu posisi tangannya itu menjepit. Jadi tangan ini gini ya. Ini masuk ke bawah bahu, kemudian ini nanti menjepit bahu bagian atas. Jadi kayak capit. Tangan kita itu kayak capit kepiting. Ini nanti kita masukkan. Kemudian posisi tangan ini menyangga si kepalanya. Jadi kepala itu ditahan menggunakan lengan. Menggunakan lengan bawah. Nah, jadi ini kita tahan, kemudian dijepit seperti ini. Kemudian yang ini tangannya masuk ke dalam sampai ke sini, lewat bawah. Jadi masuk. Nah, kemudian nanti kita kasih aba-aba. Nah, kita miringkannya ke arah sini aja ya. Nah, jadi 1, 2, 3. Nah, ini namanya teknik ngobrol. Jadi memiringkan pasien seperti memiringkan sebatang kayu. Kemudian 1, 2, 3 turunin lagi. Itu namanya logrol. Jadi kalau pas nanti tadi dimiringkan, nah itu ya. Jadi pegang kasa kemudian diraba area punggungnya. Dilihat ada tidak perdarahan. Kalau ada lagi satu orang, ya bisa yang satu yang lainnya logrol, yang satu mengecek bagian punggungnya. Kalau ada perdarahan langsung dia tutup atau tangannya. Jadi kita yang 3 itu hanya memiringkan saja, yang satu orang dia memeriksa bagian punggung. Kemudian setelah itu kalau sudah ada perdarahan, sudah ditutup, baru kita kembalikan lagi ke posisi awal. Nah, itu adalah teknik logrol. Nanti teknik logrol ini akan digunakan juga pada saat menggunakan LSB, khususnya pasien-pasien dengan trauma servikal. Jadi cara memindahkan pasien trauma servikal ke atas LSB itu juga sama, menggunakan teknik logrol. Jadi di logrol dulu, baru dinaikkan ke dalam ke atas LSB. Nah, jadi itu namanya teknik logrol. Nah, kemudian setelah diperiksa semua, jangan lupa pasiennya diselimuti. Karena tadi kita memeriksa pasiennya itu semua pakaiannya jadi setelah selesai langsung diselimuti pasiennya. Nah, di awal jangan lupa di fase prainteraksi itu ada namanya apa? Menjaga privasi pasien. Kalau di awal kamu lupa, nah pada saat kamu di pemeriksaan exposure kamu buka semua pakaiannya, kamu lupa tutup sampiran di awal, nah wassalam berarti. Nah, itu kan bayangkan di IGD orang ramai, tiba-tiba ada pasien yang kamu tanganin, kamu nggak tutup sampiran, tiba-tiba dibuka semua bajunya, nah, kebayang gimana kondisi pasiennya. Nah, maka di awal itu di prainteraksi, di awal-awal itu harus diingat. Setelah selesai pasiennya sudah setuju, maka langkah pertama yang dilakukan adalah tutup sampiran dulu. Jadi ingat, tutup sampiran dulu, baru kamu siapkan alat, dekatkan alat, baru kamu masuk ke langkah-langkah tindakannya. Kemudian di E sudah, maka baru lanjut ke F. Nah, tadi di F, pada saat pemeriksaan exposure tadi langsung diperiksa daerah genitalianya, sehingga bisa kita lihat, oh ternyata pasiennya tidak ada kontraindikasi pemasangan kateter, maka boleh dilakukan pemasangan kateter. Langsung lakukan pemasangan kateter. Kemudian di G tadi, nah di G ada tidak kontraindikasi, ternyata tadi di G tidak ada kontraindikasi, maka segera lakukan pemasangan NGT. Dipasang pasiennya. Nah, masih ingat cara mengukur NGT? Prosesus epiideus. Jadi ingat, mengukur itu ada yang kadang-kadang mengukurnya, nah dia yang diukur gini kan, dari hidung ke telinga. Ada yang ukurnya itu gini. Nah, kemudian dari sini gini. Sini. Di sini berarti ini. Segini nih kasih tanda. Bener nggak cara dia mengukur? Nih, perhatiin ya. Jadi dia mengukurnya gini nih, dari hidung ke telinga, kemudian dari telinga ke sini nih. Nah, bener nggak dengan cara seperti ini? Apa yang salah? Telinganya. Nah, yang salah bukan telinganya yang salah. Yang meriksanya tidak menjaga selangnya. Nah, walaupun prinsipnya bersih, tapi tetap ingat ini kondisinya steril. Kalau kita pegang dengan bersih, maka dia berubah jadi bersih nih. Nah, maka karena dia bersih ya harus dijaga kebersihannya. Nah, jadi diukur
diukur aja dari hidung ke telinga, kemudian dari telinga ke ya, berarti di sini kasih tanda. Nah, segimana nih? Nah, berarti kurang lebih 55. Nah, ini yang kita masukkan nanti ke dalam pasiennya. Jadi walaupun penata laksananya menggunakan sarung tangan bersih, nah tapi tetap aja harus dijaga supaya tidak kotor selangnya. Apalagi kalau pasiennya ada perdarahan di hidung, ada perdarahan di mana-mana. Nah, kamu nempelin ke bagian pipinya ada darah, dadanya ada darah, tempelin ke sana. Nah, itu membahayakan pasien. Jadi dipasang kalau tidak ada kontraindikasi. Kalau ada kontraindikasi, ada opsi lain. Selain menggunakan NGT, bisa menggunakan yang namanya OGT atau orogastrictus. Jadi pemasangan selangnya melalui mulut. Jadi masukkan selang melalui mulut, tapi masuknya tetap targetnya adalah ke lambung. Nah, itu namanya OGT. Nanti searching aja lah gambarnya. Bedanya selang NGT dengan OGT. Kalian bisa lihat. Kalau di BTCLS nanti kalian bisa dapat semua nanti jenis-jenisnya. Nanti di searching aja untuk membedakan mana selang NGT, mana selang OGT. Maksudnya siapa tahu nanti di IGD ketika praktek gadar kamu tiba-tiba disuruh ambil OGT, kamu tidak tahu yang mana itu yang namanya OGT. Maka minimal tahulah bedanya. Oh, ini yang NGT itu modelnya begini. Kalau yang OGT modelnya seperti ini. Kemudian setelah dilakukan pemasangan, kemudian kita lanjut ke H. Tadi dilihat. Setelah D kita lanjut ke H. Heart monitor dilihat. Nah, pasien ini umurnya berapa? Nah, ini belum masuk umur untuk pemasangan EKG. Kemudian dilihat ada riwayat penyakit jantung, pasiennya tidak punya riwayat penyakit jantung. Datang juga keluhannya bukan nyeri dada, maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan EKG. Tapi kalau ada misalnya ternyata pasiennya misalnya tadi balik lagi ya, selain yang itu bisa jadi ada masalah. Misalnya tadi pasiennya luka bakar kesetrum listrik, maka perlu dilakukan pemeriksaan EKG untuk melihat aktivitas listrik jantungnya. Nah, dilihat misalnya tidak perlu dilakukan pemasangan EKG, ya udah tidak usah dilakukan. Maka setelah selesai kita langsung kembali lagi ke R. Jadi setelah A, B, C, D, E, F, G, H lanjut ke R. R itu adalah reevaluasi. Dicek lagi dari A sampai dengan H. Tadi di A kita menemukan ada bunyi garbling. Nah, kita cek bunyi garblingnya masih ada atau tidak. Dilihat lagi, dibuka mulutnya, dilihat cairannya sudah tidak ada. Aman berarti. Kalau ternyata masih ada cairan, lakukan lagi suction. Kemudian setelah di A, kemudian lanjut ke B. Tadi pasiennya sesak, saturasi oksigennya 92, kita sudah kasih simple mask. Nah, sekarang kita cek lagi saturasi oksigennya, pasang lagi alatnya, cek saturasi oksigennya. Oke, saturasi oksigennya masih aman, udah 95. Ya udah, pertahankan dulu. Artinya jangan langsung tiba-tiba diganti lagi sih selangnya. Artinya pasiennya dengan menggunakan selang ini ternyata kebutuhannya sudah terpenuhi cukup. Nah, takutnya pada saat kita cek lagi yang kedua kali, saturasinya tiba-tiba ngedrop lagi. Yang tadinya 92, pas dicek selanjutnya pada saat terevaluasi, ternyata saturasinya tiba-tiba 80 sekian %. Maka makin turun saturasinya, artinya selangnya harus segera diganti. Nah, ganti selangnya berarti. Maka itu pentingnya melakukan reevaluasi. Jadi dicek, ternyata saturasinya normal, berarti aman. Pertahankan saja dulu dengan itu. Hitung lagi frekuensi pernapasannya, apakah meningkat atau menurun dibandingkan dengan hasil yang sebelumnya. Kemudian setelah di breathing, kemudian disirkulasi. Tadi ada perdarahan, ada bagian-bagian yang kita plester. Kita cek. Ini yang tadi perdarahan di sini sudah aman, tidak ada rembes lagi, darahnya tidak keluar lagi. Kemudian yang di kaki dilihat, ternyata aman. Nah, kalau sudah, kemudian dilihat infusan. Tadi kan pasiennya kita pasang infus karena nadinya cepat dan lemah, akralnya dingin. Maka kita cek kembali nadinya. Nadinya kita raba lagi. Nah, ternyata nadinya sudah normal, kemudian tekanannya sudah kuat, artinya sudah aman. Akralnya masih dingin, nggak masalah. Pasiennya masih ada pucat tapi sudah mulai menurun. Oke, lanjut dari C kemudian ke D. Tadi pasiennya alert,
konfirmasi. Nah, pasiennya masih buka mata, berarti pasiennya masih sadar, masih alert. Kemudian setelah itu kita cek lagi di pupilnya. Kalau mau dicek kembali pupilnya, silakan dicek kembali, dilakukan evaluasi kembali untuk diameter pupilnya, bisa dicek ulang. Kemudian setelah D, nah lanjut ke E. Di exposure maksudnya adalah kalau kamu tidak usah kamu buka lagi bajunya, apalagi yang mau dibuka, orang bajunya sudah dibuka semua. Nah, karena pastinya sudah dibuka semua bajunya, tinggal kamu lihat pada saat exposure ada masalah nggak yang kamu temukan. Kalau ternyata ada, dicek kembali pada saat pemeriksaan exposure. Misalnya tadi ada perdarahan di punggung, sudah ditutup, maka kita bisa cek kembali punggungnya apakah masih terjadi perdarahan atau tidak. Kemudian setelah itu F. Nah, F tadi pasiennya sudah dipasang selang pengeluaran urinnya, apakah urinnya sudah keluar atau tidak. Tapi ingat, evaluasi urin itu baru bisa dilakukan setelah tadi. Misalnya harus dilihat nih jam berapa pemasangan urin, pemasangan kateternya. Nah, kateter ini dipasang misalnya pukul 9.00. Maka nanti evaluasinya adalah harusnya, kan kita tahu produksi urin pasien ini, pasien dengan berat badan sekian kilogram, berarti normalnya dalam waktu 5 jam harusnya dia sudah memproduksi urin sekian. Maka itu nanti yang akan kita pantau. Dalam waktu sekian jam apakah dia sudah mengeluarkan urin dengan jumlah segitu atau tidak. Nah, itu. Misalnya kalau pasiennya ada perdarahan, biasanya ya urinnya akan kepakai untuk mengganti dulu. Maksudnya cairan yang masuk ini belum kepakai untuk memproduksi urin, tapi masih untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Nanti yang selanjutnya baru mulai itu produksi urinnya mulai normal kembali. Nah, jadi dicek apakah urinnya sudah keluar atau tidak, nambah banyak atau jumlahnya seperti apa, itu bisa dicek. Kemudian setelah itu, setelah di F, kemudian G, tadi kalau terpasang selang NGT bisa dicek kembali. Nah, dilihat posisinya aman, ada cairan yang keluar atau tidak. Karena pemasangan NGT itu prinsipnya dia bisa untuk mengeluarkan cairan yang ada di lambung, bisa juga memang untuk pemberian nutrisi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan pasiennya. Kemudian setelah itu H, heart monitor tidak perlu kalau misalnya tadi pasiennya di EKG dan ada masalah, boleh di EKG kembali. Misalnya setelah pemberian cairan, setelah ada penata laksanaan, apakah ada perubahan atau tidak dengan hasil irama jantungnya atau EKG-nya, itu bisa dicek kembali. Tetapi biasanya pemeriksaan EKG itu dilaporkan dulu hasil yang pertama, setelah itu baru dilakukan penanganan, intervensi, baru nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan yang selanjutnya. Jadi tidak langsung sekaligus pada saat yang sama. Untuk oksimetri tinggal dicek kembali apakah saturasinya masih aman atau tidak. Nah, udah setelah selesai langsung ke fase terminasi. Berarti tindakannya sudah selesai semuanya. Nah, jadi itu nanti di ujian 7 menit menyelesaikan dari A sampai dengan L. Sampai dengan L. Itu ya, mana yang mau ditanyakan? Enggak usah dipasang. Tapi nanti akan dikasih tahu misalnya ada fraktur basis kranii. Berarti tidak usah dipasang NGT. Karena kan ada kontraindikasinya, berarti jangan dilakukan pemasangan NGT. Makanya saya bilang tadi, dengarkan instruksinya. Pas kamu mau F, tidak ada kontraindikasi, tidak ada ruptur, tidak ada sumbatan, berarti pasang kateter dan seterusnya. Jadi balik lagi ke tadi, indikasi dan kontraindikasi. Walaupun misalnya contoh nih, ada pasien datang ke IGD, pasiennya misalnya masalahnya karena diare misalnya, dicek tidak ada kontraindikasi. Tapi yang perlu kita pertimbangkan adalah pasien ini perlu atau tidak bolak-balik ke kamar mandi. Kalau sekiranya pasiennya masih bisa bolak-balik kamar mandi, maka tidak perlu dilakukan pemasangan kateter. Kan untuk semua yang datang ke rumah ke IGD juga pasti mungkin 80%-nya tidak ada kontraindikasi, tapi kan tidak semuanya dilakukan pemasangan kateter. Ada yang datang cuman keluhannya panas, suhunya tinggi, ya itu nggak usah dipasang kateter, karena kan mungkin pasiennya setelah suhunya normal bisa ke kamar mandi misalnya. Nah, jadi tetap aja
harus dilihat indikasi dan kontraindikasi. Dibalik lagi, pasien ini butuh atau tidak. Kalau pasiennya ternyata trauma, ada fraktur, kan nggak mungkin orang fraktur suruh ke kamar mandi, buang air kecil di kamar mandi. Maka perlu dipertimbangkan untuk pemasangan kateter. Nah, yang perlu diperhatikan, indikasinya ada, artinya pasien ini perlu dilakukan pemasangan kateter. Maka yang perlu dipastikan adalah tidak ada kontraindikasi, supaya baru kita lakukan pemasangan kateter. Jadi tindakan apapun perhatikan indikasi dan kontraindikasi. Pasien ini